warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sharing ilmu, berjumpa kembali dengan saya Miss Salmina dalam mata kuliah teori. Hari ini kita akan melanjutkan tentang subgroup ya. Jadi pada pertemuan ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan Anda mampu menjelaskan definisi dari grup dan subgrup serta pembuktiannya. Kemudian sub CPMK yang kedua, Anda mampu menjelaskan definisi subgrup dan menggunakan sifat-sifat subgrup dalam menyelesaikan masalah. Dan indikatornya adalah yang pertama Anda mampu menjelaskan definisi dari subgrup, kemudian yang kedua Anda mampu menentukan apakah sebuah himpunan merupakan subgrup atau bukan. Oke. Baik, kita akan melanjutkan dulu dengan peta konsep ya. Untuk mempelajari subgrup, maka kita akan mengikuti peta konsep berikut ini ya. Oke, yang pertama diawali oleh sebuah grup ya. Diawali oleh sebuah grup, kemudian grup itu baru kita membahas tentang subgrup ya. Jadi subgrup itu kita ilustrasikan seperti diagram seperti ini ya. Ini ada sebuah ilustrasi diagram Venn ya pada sebuah himpunan. H ini adalah himpunan bagian ya dari G ya. Jadi lingkaran besar ini menyatakan ini adalah G. Jadi kalau kita misalkan di sini ini adalah grup, kemudian di dalam G itu ada H ini adalah subgrup ya. Maka ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan ya, maka H ini adalah himpunan bagian dari G ya, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang order dari suatu grup ya dalam subgrup. Jadi itu peta konsep untuk mempelajari subgrup ya. Jadi kita akan membahas tentang definisi terlebih dahulu ya. Jadi definisinya ya, definisi dari subgrup yaitu suatu himpunan bagian dari suatu grup yang merupakan grup ya, yang merupakan grup terhadap operasi yang sama. Ingat, harus terhadap operasi yang sama. Nah, jadi operasi yang ada dalam grup tersebut ya. Kalau operasi penjumlahan berarti himpunan bagiannya dari suatu grup itu juga operasinya sama. Jadi ada jika grup G misal operasinya terhadap penjumlahan, ada subgrupnya H itu juga terhadap operasi penjumlahan ya. Nah, jadi kita lihat definisi 3.1. Definisi 3.1 misalkan G ya, bintang ya, adalah suatu grup. Nah, dan H itu adalah himpunan grup bagian dari G ya. H itu adalah merupakan himpunan bagian dari G. Nah, sehingga H ini, H terhadap operasi biner atau bintang ya, dikatakan subgrup dari G bintang jika H bintang itu adalah suatu grup terhadap operasi yang ada di dalam G bintang ya. Nah, jadi seperti itu definisi dari subgrup. Oke, kita lanjut sekarang, kita lihat. Jadi dari definisi tersebut dapat kita artikan bahwa untuk membuktikan bahwa H bintang ya adalah subgrup dari G bintang itu harus melalui dua langkah. Yang pertama kita tunjukkan dulu bahwa H itu adalah himpunan bagian dari G. Nah, oke, kemudian yang kedua harus kita tunjukkan bahwa H ya terhadap operasi bintang itu merupakan suatu grup. Jadi ada dua langkah yang kita gunakan. Untuk menunjukkan H bintang itu merupakan suatu grup, kita sudah mempelajari bagaimana membuktikan bahwa permasalahan itu grup atau bukan ya. Nah, jadi untuk mengulang kembali kita mengingat aksioma dari grup ya. Ini aksioma dari Baik, untuk membuktikan bahwa H bintang merupakan suatu grup, maka kita bisa mengingat aksioma grup ya. Ini ada 4 aksioma grup yang harus kita ingat. Yang pertama adalah untuk setiap A, B anggota H, di mana A operasi biner terhadap B anggota H. Jadi ini sifat tertutup ya. Jika dioperasikan antara A dan B terhadap operasi biner, maka jika menghasilkan dalam H maka dia tertutup. Kemudian yang kedua adalah
untuk setiap A, B, C anggota dari H ya, di mana buka kurung A operasi binar terhadap B tutup kurung dioperasi binarkan terhadap C ya sama dengan A ya bintang buka kurung B bintang C tutup kurung ya. Bintang ini adalah operasi binar. Jadi ini berlaku sifat asosiatif ya. Yang ketiga, ada E anggota H untuk setiap A anggota H, di mana A dioperasikan binar dengan E itu adalah elemen identitas, maka sama dengan bintang A sama dengan A. Berarti ini memenuhi sifat identitas ya. Nah, jadi yang keempat adalah untuk setiap A anggota H ada A inverse anggota H, di mana A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Jadi ini berlaku sifat inverse. Jadi untuk membuktikan sebuah grup maka diingat saja aksioma grup ada 4 dikatakan bahwa dia sebuah grup ya. Nah, jadi ini kita tuliskan dalam bentuk notasi supaya singkat ya. Dan kita juga harus terbiasa dengan notasi di dalam matematika. Jadi itu untuk membuktikan bahwa yang poin kedua tadi ya, langkah kedua harus ditunjukkan bahwa H bintang merupakan suatu grup. Jadi untuk membuktikannya kita menggunakan aksioma dari kita akan melihat tentang contoh soal subgrup ya. Contoh soal subgrup yaitu tunjukkan bahwa H ya di mana himpunan dengan anggotanya 1 adalah merupakan subgrup dari G di mana himpunannya adalah -1 1 ya terhadap operasi perkalian. Jadi kita ini kalau dilambangkan G, dot ya berarti ini grup terhadap operasi perkalian ya. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Yang pertama adalah kita melihat dua langkah untuk menyatakan dia sebuah grup ya. Berarti yang pertama kita menentukan dulu apakah H itu adalah subgrup dari G ya, seperti teorema. Kemudian berdasarkan definisi subgrup ya. Jadi kita lihat dulu bahwa H itu adalah subgrup dari G, H itu adalah himpunan bagian dari G. Kemudian yang kedua kita tentukan bahwa H itu merupakan sebuah grup ya. Jadi langkah pertama kita menentukan dulu bahwa H itu merupakan himpunan bagian dari si G. Apakah H himpunan bagian dari si G ya? Ketika kita melihat anggotanya, karena ini jelas ya. Karena ini himpunannya infinite terbatas, sudah kita tahu terus anggotanya hanya anggotanya 1, kemudian G itu -1, ya jelas bahwa H itu adalah himpunan bagian dari G. Nah, jadi langkah pertama untuk menjawab ini adalah kita menggunakan langkah pertama, kita nyatakan dulu bahwa H di mana anggotanya itu 1 merupakan himpunan bagian dari G ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskannya H itu adalah himpunan bagian dari G. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita nyatakan dulu bahwa H itu adalah sebuah grup ya. Seperti definisinya. Oke. Nah, jadi karena ini adalah himpunan terbatas ya, kita tahu berapa anggotanya, maka kita gunakan tabel Cayley ya untuk memudahkan kita. Jadi tabel Cayley ini digunakan untuk himpunan terbatas untuk memudahkan kita. Ini saya ulang kembali ya sahabat sharing ilmu ya. Nah, jadi tidak semua kita gunakan tabel Cayley. Kenapa? Kita harus melihat dulu apakah himpunan kita itu terbatas atau enggak, finite ya. Karena di soal himpunan G ini terbatas, maka kita bisa menggunakan tabel Cayley. Tapi kalau tidak ya, kalau himpunannya tidak terbatas, maka kita tidak bisa menggunakan tabel Cayley, tapi kita langsung membuktikan secara umum ya. Misalkan, jadi di sini secara horizontal ini kita daftarkan di sini anggota-anggotanya -1 dan 1, secara vertikal seperti itu juga karena ini terhadap operasi perkalian, maka operasinya ini kali ya. Jadi ini kita kalikan seperti operasi perkalian biasa ya, -1 kali -1 sama dengan 1, -1 kali 1 sama dengan -1, 1 kali -1 -1, 1 kali 1 1. Nah, sebenarnya dari tabel Cayley ini kita sudah kita
sudah tahu bahwa ini H ini merupakan grup ya. Nah, namun untuk lebih jelasnya kita menjelaskan kembali secara lebih rinci ya. Dari tabel akan kita tunjukkan bahwa H ya, himpunan bagian dari ditunjukkan H di mana anggota yang satu memenuhi syarat suatu grup. Yang pertama adalah ya, tertutup. Nah, ini kan aksioma dari grup ya. Andaikan satu anggota H dan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, disebabkan hasilnya satu anggota H, maka dia tertutup terhadap H. Jadi pada tabel Cayley itu hasilnya semua di dalam sebuah G ya, sebuah grup, hasilnya itu -1 dan 1 ya. Namun di sini kita ingin menunjukkan H itu merupakan suatu grup. Jadi kita andaikan satu anggota H, ternyata ketika 1 dioperasikan dengan 1 maka hasilnya 1, sehingga dia tertutup terhadap H ya. Maka untuk syarat grup yang pertama tertutup maka terpenuhi ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua ya, asosiatif. Nah, jadi kita akan buktikan bahwa grup ini asosiatif atau tidak ya. Kita andaikan ini A ya, A sama dengan 1 ya. Kita andaikan A sama dengan 1. Nah, ini A ya. Jadi A sama dengan 1. Oke. Kemudian B-nya 1 dan C-nya sama dengan 1 anggota H ya. Menggunakan sifat asosiatif ya. Ini buka kurung A dioperasikan dengan B, tutup kurung dioperasikan dengan C, kita substitusikan maka hasilnya 1. Ketika kurungnya di sebelah ini duluan kurungnya dioperasikan hasilnya 1, kemudian yang A ini dioperasikan dengan di dalam kurungnya BC, artinya diselesaikan dulu yang dalam kurung, hasilnya ternyata sama-sama 1 ya. Sehingga karena hasilnya 1 maka H itu asosiatif. Jadi ini terbukti bahwa H itu asosiatif ya. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke sifat yang ketiga ya. Nah, sifat yang ketiga adalah unsur identitas. Nah, unsur identitas di sini karena ini perkalian maka E-nya sama dengan 1. Jadi kita ambil sembarang nilai dari G, andaikan satu anggota G ya. Ternyata 1 kali E sama dengan juga E kali 1. Nah, kalau dikalikan dengan identitas kan akan menghasilkan dirinya sendiri ya. Nah, 1. Maka G itu ada unsur identitas. Oke, berarti terbukti ya. Kemudian kita lihat lagi yang ke D, unsur inverse ya. Kita ambil sembarang nilai dari G, andaikan 1 itu anggota G. Pilih satu anggota G sehingga 1 dikalikan dengan 1 itu sama dengan 1 sama dengan E ya. Nah, jadi dia unsur inverse itu kita melihatnya dari dari identitas, dia punya identitas atau tidak ya. Ternyata ketika dia punya identitas ya, maka dia memiliki inverse ya. Jadi yang menghasilkan identitas itu ternyata siapa gitu ya. Nah, ternyata adalah 1 ya. Nah, maka inverse dari 1 sama dengan 1 sehingga G ada unsur inverse ya. Jadi karena H ya dengan himpunannya 1 memenuhi kriteria suatu grup, maka H terhadap operasi perkalian itu merupakan subgrup dari G. Jadi kita bisa menuliskannya bahwa H ini adalah ya. Jadi kita bisa tuliskan H subgrup sama dari G. Nah, jadi penulisannya kurang dari sama dengan itu menyatakan subgrup ya. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan H itu adalah himpunan bagian dari G. Nah, ini bacanya himpunan bagian ya. Nah, sedangkan yang ini H ini adalah subgrup dari G. Ini kurang dari sama dengan. Kalau ini bukan kurang dari ya, bentuknya elips ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ini adalah H adalah subgrup dari G. Oke.
Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video berikutnya.